Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kisah nyata yang menyayat hati datang dari desa di pedalaman yang bernama Vereda Lakabaya di wilayah Tolima di negara Kolombia. Seorang pria bernama Arcejo Alvarez tidak ada informasi tentang masa kecilnya, namun saat dia masih remaja, dia memiliki hubungan dengan seorang wanita, dan wanita itu tidak disebutkan namanya dalam kasus ini. Dari hubungan Arcejo dengan wanita tersebut, akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Alba Nidia Alvarez. Arcejo dan wanita itu hidup bersama dan membesarkan anak mereka, namun saat Nidia berusia 5 tahun, ibunya tiba-tiba meninggal dunia. Arcejo kini bertanggung jawab untuk membesarkan dan merawat Nidia kecil, dan karena kesulitan untuk merawat anak itu dan juga bekerja di waktu yang sama, Arcejo menitipkan Nidia ke sana keluarga. Di keluarga itu, Arcejo akhirnya diusir karena dia berperilaku yang tidak senonoh kepada anak kecil termasuk kepada anaknya sendiri. Akhirnya Arcejo membawa anaknya keluar dan hidup berdua dan memulai kehidupan baru mereka. Arcejo membawa Nidia untuk hidup di sebuah desa pedalaman, dan di sana Arcejo mendapat sebuah rumah kecil yang masih berdindingkan kayu, atapnya masih lembaran seng, dan rumah itu masih berlantaikan tanah. Arcejo tidak memiliki banyak skill untuk bertani, namun karena keadaannya, dia pun bertahan hidup dari apa yang dia tanam dan apa yang dia dapat dari sekitar lahan area itu. Nidia tidak pernah mengecam pendidikan di sekolah, dan ketika mereka tinggal di area itu, Nidia pun ikut ayahnya untuk bekerja di kebun. Orang-orang di sana tidak begitu tahu tentang Nidia atau Arcejo karena mereka menutup diri dari publik dan tidak mau bersosial dengan warga di sekitar area itu. Nidia yang masih sangat muda dikenal sebagai anak pendiam dan sangat patuh kepada ayahnya. Dia hanya akan berjalan keluar jika ditemani oleh ayah kandungnya. Arcejo mengajari Nidia untuk membaca dan menulis di rumah itu, dan dari situ Nidia mendapat pendidikan dasar. Ketika Nidia berusia 12 atau 13 tahun, Nidia tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki, dan tetangganya yang melihat Nidia tidak pernah keluar dari area itu dan juga tidak pernah memiliki pasangan, lalu tiba-tiba memiliki seorang anak, mereka baru tahu bahwa Nidia adalah korban dari ayah kandungnya. Namun mereka tidak ada yang berusaha menyelamatkan Nidia. Di rumah itu, Nidia selama 20 tahun, dia telah melahirkan 14 bayi dari ayah kandungnya sendiri. Nidia tidak sekalipun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat bantuan saat melahirkan, dan ayahnya hanya akan memanggil warga di kampung itu untuk membantu Nidia melahirkan 14 bayi tersebut selama 20 tahun. Karena minimnya alat dan juga obat-obatan, dari 14 bayi yang Nidia lahirkan, hanya 8 orang anak yang hidup, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Kedelapan anak yang berhasil selamat itu, tidak satu pun dari mereka yang didaftarkan sebagai penduduk di sana. Maka pemerintah menganggap bahwa kedelapan anak itu tidak pernah ada di tempat tersebut, dan pemerintah juga tidak pernah tahu jika Nidia memiliki 8 anak dari ayah kandungnya. Kedelapan anak itu juga tidak pernah disekolahkan atau diberi vaksin. Anak-anak itu sering Arcejo bawa keluar untuk membeli sesuatu atau belanja, namun tidak ada orang yang mencurigai keluarga itu, dan mereka melihat bahwa keluarga itu seperti keluarga pada normalnya. Beberapa orang yang tinggal di sekitar area rumah Nidia, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sebagian besar dari mereka malah menyalahkan Nidia dan tidak mau membantu Nidia keluar dari situasi tersebut.
Mereka juga tidak ada yang berani mengkonfrontasi Arseggio atas apa yang dia lakukan karena Arseggio dikenal sebagai pria yang sangat serius dan mereka takut jika Arseggio akan menyakiti keluarga mereka. Nijia selalu mengatakan bahwa kehidupannya baik dan mereka pun bahagia, maka tetangga di area itu ketika melihat Nijia melahirkan anak lagi dan lagi, mereka akhirnya menganggap situasi itu sudah normal. Mereka pun membiarkan Nijia hidup dengan ayah kandungnya dan juga ke-8 anak mereka. Suatu hari ada pihak dari pemerintah yang mendatangi rumah Nijia dan Arseggio dan mereka datang ke sana untuk menyarankan setiap anak harus mengecam pendidikan dasar dan juga mengenal pendidikan tentang agama. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui jika ke-8 anak di rumah itu tidak memiliki identitas atau akte kelahiran. Arseggio tidak tertarik dengan saran mereka dan memilih untuk membiarkan anaknya di bawah pengasuhannya sendiri. Di saat anak Nijia yang perempuan berusia 11 tahun dan anak laki-lakinya berusia 16 tahun, Arseggio mengajarkan kepada mereka untuk melakukan hubungan seksual. Saat Nijia melihat ayahnya mengajari mereka tentang hubungan terlarang itu, Nijia baru tersadar bahwa anaknya dalam keadaan bahaya. Insting seorang ibu tidak rela anaknya diperlakukan yang tidak senonoh. Akhirnya Nijia pun berusaha menyelamatkan mereka dengan berbagai cara. Suatu hari seorang pendeta dari gereja Pantai Costa datang ke area pedalaman itu untuk mengajak semua warga di sana mengenal lebih dekat Tuhan mereka. Pendeta itu memberikan pencerahan kepada warganya dan di sana Arseggio ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pria yang baik dan juga pria yang beriman. Di suatu kesempatan pendeta itu memberi pencerahan dengan membahas tentang bagaimana hukum hubungan sedarah. Pendeta itu menyebutkan bahwa dosa terbesar yang harus dihindari salah satunya adalah berhubungan dengan anggota keluarga sendiri. Di sana Nijia pertama kali mendapat pencerahan bahwa selama ini perbuatan ayahnya adalah perbuatan yang dosa besar. Setelah pendeta itu selesai berceramah, Nijia menemui pendeta itu dan di sana dia meminta doa. Pendeta baru tahu cerita dari Nijia bahwa dia melahirkan 14 orang anak dari ayah kandungnya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita tentang kasus yang terjadi di Austria, yaitu seorang pria yang bernama Joseph Fritzl mengurung anak perempuannya di basement hingga anak itu melahirkan 7 bayi darinya. Saat kasus itu diangkat di media, semua orang berharap bahwa kasus itu tidak akan terulang kembali. Namun siapa sangka, ternyata Nijia mengalami hal yang sama. Nijia mulai berontak dan melawan ayahnya karena kini dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketika ayahnya berusaha menghukum anak-anak Nijia dengan hal yang tidak senonoh, Nijia akan memasang badan untuk mereka. Suatu hari anak Nijia yang berusia 6 tahun dipukul oleh Arseggio karena suatu kesalahan dan di sana Nijia berusaha menyelamatkan anak tersebut. Arseggio tidak suka perlawanan, maka dia pun menghajar Nijia di rumah itu dan anak Nijia yang sudah remaja, dia pun tahu apa yang terjadi di rumah itu. Dia mengatakan kepada ibunya untuk segera melarikan diri dan membawa adik-adiknya keluar dari rumah tersebut. Mendapat dukungan dari anaknya, akhirnya Nijia membawa ke-6 anaknya dan melarikan diri ke sebuah kota yang bernama Marikita. Di sana, Nijia menyewa sebuah rumah yang sangat sederhana dan 2 anak laki-laki Nijia yang berusia 18 dan 16 tahun, mereka masih memilih untuk tinggal bersama dengan Arseggio. Ketika Nijia melaporkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh Arseggio, polisi hanya memanggil Arseggio dengan dugaan pemukulan kepada anaknya. Di sana Nijia menjelaskan kembali bahwa dia adalah korban dari ayah kandungnya dan Nijia menceritakan apa yang selama ini dia jalani. Pihak penyidik tidak langsung menanggapi kasus itu dengan serius, namun mereka mengatakan akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mereka menangkap Arseggio, dan itu semua membutuhkan waktu yang cukup lama.
Selama di kota Marikita, Nijia harus bertahan hidup dengan keenam anaknya, dan di sana Nijia juga harus bekerja dan membayar uang sewa rumah. Nijia mendapat pekerjaan di sebuah restoran dari pukul 5 pagi hingga pada pukul 8 malam. Dan di sana Nijia bekerja selama 15 jam dan 7 hari tanpa ada libur. Nijia di sana dibayar sebanyak 7.000 pesos atau setara Rp50.000 saja. Keenam anak Nijia, mereka tinggal di rumah yang sangat simpel dan juga sangat kecil, bahkan di sana tidak ada air bersih. Penyidik melihat kasus Nijia tidak begitu ditangani dengan baik, maka dia melemparkan kasus itu ke tangan seorang konselor yang bernama Hugo. Hugo akhirnya mendatangi rumah di mana Nijia dan keenam anaknya tinggal, dan hari itu pertama kalinya kasus Nijia dilihat secara dekat. Hugo sangat syok melihat keadaan mereka, dan Hugo mengatakan di media bahwa anak-anak itu tinggal di dalam rumah yang tak layak untuk dihuni. Di sana tidak ada peralatan untuk membersihkan rumah dan tidak ada air bersih, dan rumah itu dalam keadaan yang sangat kotor. Ketika Hugo bertemu dengan Nijia, dia pun sangat kaget karena menurut identitasnya, Nijia masih berusia 35 tahun. Namun keadaan fisik Nijia seperti dia sudah berusia 70 tahun. Dari situ Hugo mengumpulkan bukti dan saksi atas apa yang terjadi kepada Nijia, dan pada bulan Januari di tahun 2009, penyidik baru yakin bahwa kasus itu memang perlu ditangani dengan serius, dan mereka mulai melakukan investigasi. Setelah mendapat bukti dan saksi yang cukup, akhirnya pada bulan Maret di tahun 2009, mereka melakukan penangkapan terhadap Arseggio. Pihak kepolisian harus mengendarai mobil selama 2 jam ke pedalaman di perkebunan tebu untuk menemukan rumah Arseggio. Di sana Arseggio saat itu berusia 58 tahun dan dia masih tinggal bersama dengan kedua anak laki-lakinya. Menurut Arseggio, dia tidak pernah melakukan pemaksaan kepada Nijia selama ini dan mereka melakukan suka sama suka. Arseggio mengatakan bahwa Nijia bukanlah anak kandungnya, namun anak itu diadopsi dengan istrinya saat istrinya masih dalam keadaan hidup. Arseggio menolak semua tuduhan yang dilontarkan Nijia, dan Nijia juga mengatakan setiap Arseggio mengajaknya berhubungan, dia selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan melanggar apapun dan tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, karena sebenarnya Nijia adalah anak adopsinya. Nijia sangat menyayangi dan menghormati Arseggio seperti ayah kandungnya dan bukan seperti suami. Di pengadilan, Arseggio tetap mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hubungan sedarah dan tidak pernah memaksa Nijia untuk melayani dirinya. Arseggio dibawa ke penjara lokal untuk menunggu jadwal persidangan, namun ketika Arseggio masuk ke dalam penjara itu, Arseggio dihajar oleh napi lainnya karena perbuatannya itu kepada anak kandungnya. Pihak penjara sangat takut jika Arseggio akan berakhir di tangan para napi, dan akhirnya Arseggio dipindahkan ke dalam sel tahanan isolasi. Nijia mengatakan di media bahwa dia tidak akan membiarkan anak-anaknya bernasib seperti dirinya, dan dia berjanji akan sepenuhnya menjaga mereka. Arseggio mendapat jadwal persidangan pada bulan Desember di tahun 2009, dan di sana ternyata terungkap bahwa Nijia melahirkan anak pertamanya saat dia masih berusia 9 tahun. Menurut Nijia, setelah dia menstruasi pertama, di bulan kedua, dia sudah tidak mendapat menstruasi karena dia sudah dinyatakan hamil. Setelah dilakukan tes DNA, ternyata Nijia adalah anak kandung Arseggio, dan Arseggio kini tidak bisa mengelak atas apa yang dia lakukan. Di sana Arseggio akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Nijia dan juga ke-8 cucu juga anaknya dari Nijia. Arseggio di sana dijatuhi hukuman selama 15 tahun dan 7 bulan penjara. Namun Arseggio setelah menjalani hukuman selama beberapa bulan, dia mendapat keringanan hukuman menjadi 11 tahun dan 7 bulan penjara.
Nijia dan anak-anaknya dibawa oleh pemerintah dan mereka diberi sebuah rumah untuk mereka tinggal di wilayah Bogota, yaitu ibu kota Kolombia. Pemerintah berharap dari situ Nijia dan anak-anaknya dapat memulai kehidupan baru mereka. Di tahun 2011, Arcejo jatuh sakit dan setelah mendapat perawatan di rumah sakit, dia pun kembali ke sel tahanan. Namun di sana, Arcejo ditemukan meninggal dunia. Menurut catatan di negara Kolombia, terdapat kasus pelecehan seksual lebih dari 316.000 kasus sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, dan itu terjadi kepada anak di bawah umur. Dan menurut pihak kepolisian, hanya 0,15% saja kasus tentang pelecehan seksual itu yang dapat mereka tangani dan juga dalam penyelidikan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.